Selamat pagi, semangat pagi, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi. Tetapi sebelum kita mendengar sebagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di tempat yang maha tinggi, yang kami sebut dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami akan mendengarkan renungan pagi yang diambil dari sebagian dari firman-Mu. Engkau sucikan hati kami sehingga kami dapat mengerti sabda-Mu. Biarlah urapan Roh Kudus yang akan memberikan hikmat dan pengertian yang lebih dalam lagi, sehingga firman-Mu dapat meresap dalam hati sanubari kami dan berguna sebagai pelita bagi perjalanan hidup kami. Demikian telah kami panjatkan doa kami akan mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Dalam Kristus kita menemukan siapa kita. Dalam Kristus kita menemukan siapa kita. Dan ayat pokok terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1. 1 Yohanes 3 ayat 1. Saya bacakan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saya bacakan sekali lagi. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Who are you? Siapakah kamu? Siapakah diri Bapak, Ibu, dan Saudara? Jika saya bertanya seperti itu, kira-kira apa jawaban Bapak, Ibu, dan Saudara? Mungkin Bapak, Ibu, Saudara merasa aneh atau bingung untuk menjawab pertanyaan itu, atau merasa kesal. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara akan menjawab, saya manusia. Benar, tetapi inti dari pertanyaan ini adalah manusia yang bagaimanakah Bapak, Ibu, dan Saudara? Kesulitan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah bila Bapak, Ibu, dan Saudara belum mengenal jati diri Bapak, Ibu, Saudara yang sebenarnya. Kita telah banyak melangkah dan melakukan banyak kegiatan selama kita hidup di dunia ini. Kegiatan bisnis, kegiatan sosial, kegiatan politik, dan lain-lain. Namun, apa artinya bila kita belum mengenal dengan sesungguhnya diri kita sendiri? Padahal mengenal diri sendiri adalah menjadi bekal agar kita mempunyai arah dan tujuan yang jelas dalam menjalani hidup di dunia ini. Saat kita melihat sebuah cermin, kita bisa langsung mengetahui siapa diri kita secara fisik. Muka, hidung, mata, mulut, dan sebagainya. Namun, belum bisa mengenal jika kita hanya tahu dari luarnya saja. Oleh sebab itu, sebagai orang awam atau sebagai kebanyakan orang, kita hanya tahu bahwa kita adalah apa yang kita pikirkan dan apa yang telah kita kerjakan di dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai orang Kristen, menemukan identitas kita atau siapa jati diri kita di dalam Kristus adalah proses yang sangat penting. Ini berarti mengenali siapa kita sebenarnya dalam hubungan kita dengan Kristus dan bagaimana identitas kita
dipengaruhi oleh Dia. Dan dengan menemukan identitas kita dalam Kristus, kita dapat memahami siapa kita sebenarnya dan bagaimana kita dapat hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Bagaimana cara menemukan identitas kita dalam Kristus? Adalah bahwa kita harus percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sekali lagi, kita harus percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah. Melalui apa atau dengan apa kita dapat percaya? Pertama, dengan kehendak Allah sendiri. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, Yohanes mengatakan bahwa setiap orang yang menerima Yesus dan percaya dalam namanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12 yang berbunyi demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Firman Tuhan juga menyatakan di dalam Efesus 1 ayat 5. Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Yang pertama adalah dengan kehendak Allah sendiri. Kemudian yang kedua adalah dengan karya Roh Kudus. Saat kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, Roh Kudus turun ke dalam hati kita dan membawa kesadaran bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus dan roh kita bersama-sama mengatakan bahwa Allah adalah Aba, Bapa kita. Kita baca di dalam Roma 8 ayat 15 dan 16. Roma 8 ayat 15-16 yang berbunyi demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan yang ketiga adalah dengan iman kita sendiri. Dengan iman kita sendiri. Di dalam Galatia 3 ayat 26 disebutkan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Saat kita menjadi orang Kristen dan mempercayai dan mengimani bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan juru selamat dunia, identitas kita berubah dari manusia berdosa ke manusia yang dibenarkan, dari terpisah dari Allah menjadi satu di dalam Kristus, dari melawan Allah menjadi anak-anak Allah. Identitas kita yang baru dalam Kristus memungkinkan kita untuk hidup dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Karena kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dikasihinya dengan sempurna. Identitas di dalam Kristus adalah keyakinan bahwa kita sebagai orang percaya memiliki kedudukan dan nilai yang tak tergoyahkan karena kita dipilih oleh Allah dan ditebus oleh Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itu, siapa kita bukan ditentukan oleh dunia ini, bukan ditentukan oleh pikiran kita sendiri atau apa yang kita sudah lakukan, tetapi ditentukan oleh siapa kita dalam Kristus. Bapak-bapak, ibu dan saudara, demikian renungan pagi kali ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Tetapi sebelum mengakhiri perjumpaan kita, ada sedikit pesan. Orang Majus
ke Bethlehem membawa hadiah. Dalam Kristus kita adalah anak-anak Allah. Kalau ke sekolah, jangan lupa memakai dasi. Selamat berpisah, sampai jumpa lagi. Mari kita berdoa untuk menutup renungan firman Tuhan pagi ini. Bapa kami dalam surga, yang kami panggil dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah selesai mendengar sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu yang telah memberikan keyakinan kepada kami bahwa kami adalah anak-anak Allah sebagai jati diri kami yang sesungguhnya. Kami manusia berdosa telah Engkau ubah menjadi manusia dengan identitas baru dalam Kristus yang memberi kepastian kepada kami untuk hidup dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.